Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita telah memasuki bulan keluarga. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki bulan keluarga ini dengan merayakan keluarga kita. Kita akan awali ibadah pagi ini dengan menaikkan pujian syukur kita kepada Allah atas kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Pujian PPR 1 nomor 186. lewat ibadah raya di pagi hari ini. Kami ingin menyerahkan di bulan keluarga minggu pertama ini ke dalam tangan kasih-Mu.
kami sangat percaya lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan Yesus. Tiada terasa hari ini kita memasuki bulan keluarga, di mana setiap kita diingatkan betapa pentingnya keluarga Kristen yang menyertakan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini nanti kita akan merenungkan firman Tuhan lebih dari sekedar tamu. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus lebih dari sekedar tamu, berarti Tuhan yang memimpin di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Maka setiap keluarga-keluarga akan mengalami damai sejahtera Kristus dan mengalami berkat penyertaannya di dalam keluarga setiap kita. Oleh karena itu kita tidak perlu tawar hati dan khawatir tentang kehidupan ini ketika kita mengundang dan menyertakan Kristus di dalam seluruh kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan keluarga sepanjang 1 bulan ini, tidak hanya kita akan merenungkan tentang tema-tema berkaitan dengan keluarga, betapa pentingnya di hadapan Allah dan betapa pentingnya keluarga menyertakan Allah di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tetapi juga di bulan keluarga ini, kalau biasanya kita persekutuan keluarga di masa masih pandemi ini 1 bulan 1 kali untuk setiap persekutuan yang ada dan bertempat di gereja. Maka untuk bulan keluarga ini, karena kita adalah keluarga besar jemaat GKMI Bangsri, maka persekutuan keluarga akan dijadikan satu.
Jadi sekali lagi persekutuan keluarga akan dijadikan satu, bertempat di gereja di halaman belakang gereja jam 6 sore. Mari kita merayakan sukacita kita sebagai satu keluarga. Kita bisa berinteraksi, kita bisa bertemu kembali meskipun tetap menggunakan prokes, protokol kesehatan. Jam 6 sore karena petang, maka jika ada Bapak Ibu dan Saudara yang membutuhkan transportasi, kita rindu hadir tetapi tidak ada transportasi untuk mengantar dan juga untuk pulang, maka gereja menyediakan transportasi untuk lebih mudahnya bisa menghubungi Bu Pangati. Nanti akan dikoordinir sehingga Bapak Ibu dapat dijemput dengan mobil gereja. Kita sangat merindukan kehadiran Bapak Ibu. Kita bisa bersukacita, belajar firman Tuhan bersama, dan juga ada game-game yang membuat kita menjadi lebih akrab, lebih semakin kita mengenal saudara kita, tetapi juga semakin mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saya sekali lagi mengundang Bapak Ibu Saudara besok hari Rabu bertempat di gereja dengan koordinator dari kelompok Yordan. Kita akan bersama-sama kelompok Yordan, Getsemani, Galilea bersatu bersama-sama dalam persekutuan keakraban di halaman belakang gereja jam 6 sore. Mari kita merayakan sukacita kita di bulan keluarga. Yang kedua, hari ini akan dibagikan formulir untuk pemilihan penatua diaken tahap yang kedua. Nanti akan dijelaskan oleh panitia. Saya hanya menghimbau Bapak Ibu Saudara, ketika hendak mengisi formulir, mari berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan, agar ketika kita memilih orang-orang yang kita percayai untuk ambil bagian pelayanan dalam penatua diaken adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan melalui setiap kita, sehingga pelayanan 3 tahun ke depan akan semakin lebih baik karena orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi akan pekerjaan Tuhan. Teman-teman yang duduk di penatua dan diaken, kita dukung dalam doa. Berarti masih ada 2 minggu. Kita akan terus berdoa setiap malam jam 9 malam. Kita sehati mohon Tuhan memimpin, menuntun setiap jemaat, sehingga sungguh lewat pemilihan penatua diaken di tahap yang kedua semua berjalan dengan baik, dan Tuhan akan tunjukkan dan pimpin kepada setiap jemaat, mengarahkan hati untuk memilih orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan Tuhan, dan gereja ini semakin berkembang karena ada pelayan-pelayan yang mencintai pekerjaan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga adalah tempat yang paling aman untuk kita saling mengasihi, menerima perbedaan, kekurangan, dan saling mengampuni. Mari kita sebagai keluarga besar GKMI Bangsri, kita bersatu, bertumbuh dengan iman, dan biarlah kasih Tuhan yang merekatkan kita semua. Mari kita naikkan pujian kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan, dan Ku Kasih Kau. Mengasihi
Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita naikkan pujian kita. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami membuka hati kami. Kami percaya lawatan-Mu akan menguatkan dan meneguhkan pengiringan kami di dalam Kristus bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1
sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam keluarga yang kita bangun, siapakah yang menjadi nahkoda di dalam kehidupan keluarga Bapak, Ibu, Saudara? Suami yang bekerja mencari nafkah sehingga ia yang berhak berkuasa mengatur segala sesuatu, atau istri yang dominan karena ia memiliki kemampuan lebih daripada suaminya sehingga ia bisa mengatur berbagai macam hal di dalam keluarga. Jika itu yang terjadi dalam kehidupan keluarga, maka siapa yang kuat, maka ia yang akan berkuasa. Siapa yang kuat, maka ia yang akan mengatur segala-galanya. Dan ketika itu terjadi dalam kehidupan keluarga, karena yang kuat yang mengatur, maka yang lemah menjadi merasa tertindas, terintimidasi, sehingga merasa tidak nyaman di dalam kehidupan keluarga. Kalau ada bagian keluarga yang merasa tidak nyaman di dalam hidup berkeluarga, maka kebahagiaan pun akan sirna dan menjadi hampa di dalam hidup berkeluarga. Tetapi ketika kita mengundang Yesus yang menjadi nahkoda keluarga kita, menjadi pusat pemimpin di dalam kehidupan hidup keluarga kita masing-masing, maka pasti kita akan mengalami kebahagiaan, dan pada akhirnya
Kalau keluarga kita mengalami kebahagiaan, keluarga kita merasakan berkat Tuhan, maka dengan sendirinya keluarga kita pun akan menjadi berkat bagi keluarga yang lainnya. Dalam teks yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, Maria diundang dalam pesta pernikahan. Demikian juga Tuhan Yesus dengan para muridnya yang ada. Ada penafsiran kemungkinan Maria ini adalah kerabat dari keluarga yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Karena Maria mempunyai akses untuk pergi ke dapur, untuk melihat-lihat sesuatu jikalau mungkin ada memerlukan bantuan. Maria tidak hanya sekedar duduk manis menikmati hidangan yang diberikan keluarga yang memiliki pesta, tetapi ketika ia menuju ke belakang, maka ia melihat bahwa stok anggurnya hampir habis. Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam satu pesta, di gedung pertemuan di mana orang bersukacita menikmati hidangan yang ada, tetapi di bagian lain, bagian konsumsi, mereka sudah mulai kebingungan karena makanan hidangan sudah mulai menipis, sementara tamu masih banyak. Budaya Yahudi ketika mereka mengadakan pesta pernikahan bukan seperti budaya kita. Sekali pesta 1-2 jam selesai, sudah di gedung. Kalau di rumah mungkin masih sore atau besok ada tamu 1-2 orang. Tetapi budaya Yahudi ketika mereka mengadakan pesta, maka berhari-hari pesta itu dilakukan, sehingga stok yang dibutuhkan pun cukup banyak. Keluarga sudah memprediksi berapa kebutuhan dan keperluan di dalam pesta yang mereka lakukan. Di hari yang ketiga pesta itu, Maria melihat bahwa anggur untuk pesta itu sudah menipis, bahkan hampir habis. Dan budaya Yahudi, ketika seseorang mengadakan pesta lalu anggur itu habis, maka ini merupakan satu aib tersendiri. Kalau bagi kita mungkin ketika kita mengadakan pesta, kita sudah prediksi, kita persiapkan mungkin sudah 2 kali lipat, lalu di tengah pesta karena ternyata tamunya lebih banyak yang datang dan mungkin makannya lahap, sehingga di tengah pesta itu hidangan sudah banyak yang kosong. Betapa itu akan merasa sesuatu yang memalukan bagi keluarga yang sedang mengadakan pesta. Dalam situasi yang demikian, maka Maria menghampiri Yesus dan ia mengatakan situasi, keadaan, minuman yang masih kurang dan mereka membutuhkannya. Dan ketika disampaikan kepada Tuhan Yesus, maka jawaban Tuhan Yesus kepada ibunya, waktunya belum tiba, saatnya belum tiba untuk Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
mendengar jawaban dari Tuhan Yesus itu, sikap yang dilakukan oleh Maria sangat menarik. Maria tidak berkata, "Yesus anakku, lakukan sesuatu segera sehingga kerabat kita tidak menjadi malu. Ayo lakukanlah itu, Ibu mohon kepadamu." Bukan itu yang dilakukan oleh Maria. Tetapi dengan sabar ia berkata kepada para pelayan-pelayan yang lain, "Lakukanlah apa yang dikatakan kepadamu dan perbuatlah." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Maria punya otoritas sebagai orang tua, kecenderungan orang tua adalah mengatur anak-anaknya. Dan apa yang dipikirkan oleh orang tua ketika ia mengatur anak-anaknya pasti sesuatu yang baik. Dan ketika orang tua menganggap itu sesuatu yang baik, tidak hanya sekedar mengatur, kadang-kadang orang tua memaksakan keinginan dan kehendaknya kepada anak-anaknya. Anak-anak harus begini, harus begitu, dengan segala aturan-aturan yang ada, dengan segala konsekuensi-konsekuensi yang ada. Kalau tidak nurut, tidak melakukan apa yang diperintahkan orang tua, maka anak akan mendapatkan hukuman atau sebagainya. Tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi keluarga Kristen di mana Kristus ada di dalamnya bukan seperti itu yang dilakukan oleh keluarga Maria. Meski ia punya otoritas, dia bisa memaksa Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu bagi keluarga atau kerabat yang sedang punya kerja. Maria mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatinya, dan ia sampaikan dengan baik kepada putranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Apakah suami istri ataupun orang tua kepada anak. Kalau kita punya gagasan yang kita anggap baik, kalau kita punya menginginkan itu dapat terjadi dan terlaksana di dalam kehidupan kita berkeluarga, apalagi kita punya otoritas, punya power untuk mengaturnya, maka jangan sekali-kali kita memaksakan akan kehendak kita. Tetapi mari kita komunikasikan dengan baik, sehingga orang yang kita ajak komunikasi wawasannya menjadi terbuka, sehingga ketika mereka mengerti bahwa itu mereka anggap baik dan mereka bisa melakukannya, maka bagian keluarga akan melakukannya dengan sukacita. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran penuh bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang terbaik bagi dirinya dan bagi keluarganya. Peristiwa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Satu peristiwa bukan karena Tuhan Yesus dipaksa oleh Maria untuk melakukan mukjizat itu, tetapi karena Tuhan Yesus melihat dan itu menjadi kebutuhan bagi keluarga yang mengundang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ingin mempermalukan keluarga itu. Tuhan Yesus ingin keluarga itu pun juga boleh mengalami sukacita di dalam kehidupan ketika mereka sedang mengadakan pesta sebagai rasa syukur atas pernikahan dari anak mereka. Tuhan tahu apa yang
menjadi kebutuhan mereka, sehingga kemudian Tuhan melakukan mukjizat dengan kuasa-Nya. Para pelayan disuruh mengambil air, memenuhi tempat untuk mencuci kaki. Budaya Yahudi, sekali lagi kita perlu belajar, setiap seseorang hendak masuk ke rumah orang lain, maka di depan rumah disediakan satu tempat di mana itu fungsinya adalah untuk mencuci kaki. Jadi kalau ada tamu yang akan datang, maka pelayan yang ada dia akan berdiri di depan rumah, lalu dia akan mengambilkan air itu dan mengguyurkan ke kaki tamu itu sehingga dia bisa membersihkan kakinya dari debu-debu yang ada karena perjalanan mereka. Dan setelah bersih baru mereka masuk ke dalam rumah. Dan ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu untuk memenuhi tempat air atau tempayan yang ada, karena fungsinya hanya untuk membasuh, membersihkan kaki dan tangan, kita bisa berimajinasi tentunya bukan air yang direbus, bukan air yang siap untuk diminum, tetapi dia ambil air dari sumur, dari kolam, dari tempat stok persediaan. Dan ketika kemudian tempayan-tempayan itu, 6 tempayan itu penuh terisi oleh air, lalu Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu, cedok, ambil dan berikan kepada pemimpin pesta. Tuhan tidak berkata bahwa air ini sudah berubah menjadi anggur. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa lihat, kamu bisa cicipi, sehingga kamu tidak akan dimarahi oleh tuanmu. Tetapi Tuhan berkata, cedok dan berikan kepada pemimpin pesta. Dengan ketaatan, pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika diberikan kepada pemimpin pesta, betapa ia terkejut karena air yang ada di dalam tempayan itu berubah menjadi anggur dan memiliki kualitas yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, ketika kita mengundang Yesus di dalam kehidupan keluarga kita lebih dari sekedar tamu, berarti kita mengizinkan Kristus sepenuhnya memimpin perjalanan keluarga kita. Kalau kita sudah mempercayakan rumah tangga kita kepada Kristus, di mana Kristus sebagai kepala keluarga, maka jangan sekali-kali kita mengatur akan Tuhan. Kita boleh meminta, kita boleh memohon, tetapi jangan sekali-kali kita memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan punya waktu sendiri yang terbaik bagi setiap kita. Pergumulan, kesulitan, permasalahan boleh muncul di dalam kehidupan kita, tetapi yakinilah ketika Kristus ada dan hadir di dalam keluarga kita, pertolongannya akan tepat pada waktunya. Tidak hanya sekedar tepat pada waktunya,
sehingga kita akan mengalami kelegaan di dalam Kristus, tetapi juga kita akan melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena ketika kita mengundang Kristus dan Kristus hadir, maka disitulah akan terjadi lawatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Sehingga di pasal 2 ini ingin mengatakan, intinya bukan air berubah menjadi anggur, bukan mujizat yang hendak ditekankan oleh Yohanes, bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa mencukupkan segala kebutuhan. Tetapi ketika Allah hadir di dalam diri Yesus, di tengah-tengah keluarga kita, maka disitulah lawatan Tuhan akan terjadi. Ketika kita menyerahkan penuh, mempercayakan penuh kehidupan kita kepada Kristus, maka Kristus yang akan mereka-rekakan, yang akan merenda dan menata sedemikian rupa keluarga kita, sehingga kita mengalami shalom secara nyata di dalam kehidupan yang kita jalani. Di kitab pasal 5 Injil Yohanes, kita melihat ketika ada seseorang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda selama 38 tahun. Bukan waktu yang singkat. 38 tahun tidak bisa berjalan. Dan ia hanya menanti di kolam itu untuk memohon belas kasihan orang lain agar ia bisa tertolong. Tetapi pertolongan dari manusia tidak muncul dan hadir di dalam kehidupan. Dan di pasal 5, ketika Tuhan Yesus hadir di sana, ada di sana, dan Tuhan melihat orang yang lumpuh itu. Dan ketika kasih Kristus mengalir di dalam orang itu, apakah ia mau sembuh? Lalu orang lumpuh itu berkata, "Jika Engkau mau Tuhan, jika Tuhan bersedia, jika Tuhan berkenan, maka aku pasti akan sembuh." Satu bentuk permohonan yang tulus, kerinduan yang tulus yang disampaikan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar permintaan dari orang yang lumpuh itu, Tuhan hadir ada di sana. Maka di ayat yang ke-8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Ketika ada iman yang sungguh, penyerahan yang penuh kepada Tuhan, di situ Tuhan membuka jalan, Tuhan hadir, Tuhan menyapa, dan Tuhan memberikan kehidupan atas pribadi maupun atas keluarga yang mengundang Kristus di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki bulan keluarga di bulan Juli ini, mari kita senantiasa membawa dan menyertakan Kristus di dalam kehidupan setiap kita.
Mari kita diingatkan kembali membawa mezbah keluarga, menyatukan hati suami, istri, anak-anak di bawah kaki Kristus, agar Kristus yang menjadi pemimpin atas keluarga dan hadir di dalam setiap langkah kehidupan keluarga, rumah tangga yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika Kristus hadir melawat setiap pribadi lepas pribadi dalam keluarga kita, maka akan terjadi satu perubahan hidup. Kita akan mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga secara spiritual, secara rohani, kita bersama dengan keluarga akan memiliki hubungan yang intim di dalam Kristus. Dan ketika kita memiliki keintiman bersama dengan Kristus, maka di dalam kehidupan keluarga kita akan menghasilkan ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Dan setiap hati yang melekat kepada Kristus menjadi pemimpin di dalam kehidupan keluarga kita. Maka setiap bagian keluarga akan bisa menjaga secara psikologi emosi kita. Kita bisa mengendalikan hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita jikalau kita hendak melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akan ada alarm, akan ada sinyal yang mengingatkan kita lewat Roh Kudus-Nya ketika kita mempersilahkan Kristus menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas tamu di dalam keluarga kita. Dan ketika keluarga kita mengalami keharmonisan kehidupan berkeluarga, satu lain saling menjaga, saling memelihara, saling menolong satu dengan yang lain. Ketika di dalam keluarga kuat, baik secara spiritual maupun secara emosional baik, maka ketika keluar dari lingkungan keluarga kita akan menjadi berkat dan menolong keluarga yang lain yang membutuhkan kehadiran keluarga setiap kita pribadi lepas pribadi. Tetapi kalau keluarga kita lemah, keluarga kita rapuh, masing-masing berjalan menurut keinginan mereka sendiri-sendiri, maka ketika keluar yang dibawa adalah kemarahan, kepahitan, dan disalurkan kepada komunitas yang ada di sekitarnya, bukan menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan bagi keluarga yang lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan keluarga kita, agar lewat kehadiran kita menjadi berkat bagi keluarga yang lain, mari kita membenahi, mendandani keluarga kita. Mari kita mengundang Kristus untuk memenuhi seluruh kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, memimpin dan menuntun, mengarahkan, dan kita taat di dalamnya. Maka percayalah, ketika Tuhan hadir, shalom itu akan terwujud. Kesulitan, pergumulan, tawar hati mungkin tetap akan terjadi atas hidup keluarga kita. Permasalahan mungkin tetap akan ada. Tetapi ketika kita mengundang Kristus, maka Kristus akan menolong kita, memberi hikmat dan memberi jalan keluar kepada kita, menuntun kita, bahkan memberi kelegaan dan sukacita kepada setiap kita. Karena setiap kali Kristus hadir, maka di situ damai sejahteranya
turun melimpah atas umatnya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menggugah setiap kita. Mari kita mengundang Kristus di dalam kehidupan keluarga kita, lebih dari sekedar tamu, lebih dari sekedar formalitas, tetapi masuk di dalam seluruh kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami membuka hati kami dan diri kami, mempersilahkan Kristus yang memimpin seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami, hidup kami pribadi lepas pribadi, maka kami akan merasakan damai Kristus, sukacita Kristus. Bahkan kami akan mengalami kelegaan di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami akan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang tadinya belum pernah kami alami. Dan ketika kami berjalan bersama dengan Kristus, kami merasakan pemeliharaan, perlindungan, bahkan berkat Tuhan hadir menyertai setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat GKMI Bangsri. Biarlah lewat bulan keluarga ini kami kembali menata hidup rumah tangga kami. Jikalau mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tarik kami kuat-kuat di dalam jalan-Mu, agar setiap keluarga-keluarga jemaat GKMI Bangsri sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan yang kuat melawat keluarga-keluarga yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan pagi hari ini. Amin. Kita akan menyiapkan persembahan kita pagi hari ini. Ada 2 kotak persembahan, satu untuk diakonia dan yang satu untuk pelayanan di gereja kita. Ayat yang mendasari persembahan kita dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita berdoa pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk sepanjang sepekan ini Tuhan dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian berkat yang Kau percayakan pada kami Tuhan. Biarlah berkati persembahan ini untuk pelayanan di gereja kami Tuhan. Kami serahkan juga anak-Mu yang mengelolanya, berikan hikmat-Mu supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi Engkau. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan duduk kembali. Biarlah kasih Tuhan dan kebaikan yang kita terima dalam kehidupan kita, kita selalu ingat dalam menjalani kehidupan ini. Pujian ingat kasih-Nya akan mengantar kita dalam doa syafaat.
atas setiap keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, kelemahan tubuh, Tuhan hadir melawat, memberi kelegaan dan pertolongan bagi setiap keluarga yang ada, sehingga jemaat-Mu boleh mengalami kelegaan di dalam Kristus. Pagi ini kami juga ingin membawa gereja kami dengan segala rancangan-rancangan program untuk kehidupan bergereja bersama-sama di tempat ini, agar iman kami semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan semua rancangan program kami ke dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus pagi hari ini kami ingin menyerahkan pemilihan penatua diaken di tahap yang kedua. Kami sangat percaya Tuhan mengasihi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan sudah siapkan orang-orang yang dengan antusias menyambut kepercayaan yang Tuhan beri lewat pelayanan di tempat ini dengan penatua dan diaken, sehingga estafet pelayanan 3 tahun ke depan akan dapat berlanjut dan lebih baik lagi untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini, agar setiap kami berdengar-dengaran dengan Tuhan, bukan karena keinginan kedagingan kami, tetapi lewat akal budi yang Tuhan beri, Tuhan urapi, sehingga ketika kami memilih 5 orang penatua dan 5 orang diaken, kami dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Kami juga menyerahkan pagi hari ini untuk TK dan PAUD Ester di tahun ajaran yang baru. Kami tetap mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan akan kirimkan anak-anak sehingga mereka boleh belajar tentang mengasihi Tuhan. Mereka boleh bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Tuhan memberkati Kepala Sekolah Bu Uning dan Bu Hani, serta para guru dan Yayasan Ester. Kami boleh bersinergi bersama dengan jemaat, mempersiapkan generasi yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan kegiatan anak-anak, komisi anak dan pra-remaja di pagi hari ini setelah mereka beribadah di hari Minggu. Mereka akan bersukacita untuk menutup sekolah Injil liburan selama 3 hari yang dilakukan berturut-turut. Kami akan bersukacita di kolam renang, di sawah Tengguli. Kami ingin menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang menyertai dan menolong kami. Kami serahkan tempat yang akan kami pakai, diberkati oleh Tuhan, sehingga anak-anak kami dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada. Perlindungan dan penyertaan Tuhan dari kami berangkat sampai dengan kami pulang, semua ada dalam rengkuhan kasih Kristus yang menyertai kami. Pagi ini kami juga ingin serahkan untuk kegiatan MVC yang semakin mendekat, dimulai hari Senin, di mana ada pertemuan tamu-tamu dengan gereja-gereja yang ada di Sinode GKMI, dan dilanjutkan dengan acara-acara secara keseluruhan selama 1 pekan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan setiap utusan, baik dari luar negeri yang sudah hadir dan ikut merayakan dan merasakan ibadah di gereja-gereja sekitar. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan segala acara yang ada ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga untuk anak-anak kami, pemuda remaja, mereka yang akan mengikuti Youth Summit dengan perwakilan 2 orang setiap gereja. Tuhan mengurapi anak-anak-Mu, demikian juga pembicara.
dan akan dilanjutkan dengan Women Summit dengan utusan yang sama 2 orang. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah benih-benih yang ditabur, kebersamaan yang dilakukan bersama-sama, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga lewat kegiatan MVC, gereja-gereja Menonet yang merayakan persekutuan bersama, Tuhan hadir, Tuhan melawat, dan rahmat-Mu turun atasnya. Kami menyerahkan pembangunan gedung sinode yang terus masih berjalan. Kami menyerahkan GGKMI yang mendukung, panitia dan juga para pekerja. Tuhan mengurapi dan memberkati. Tuhan yang mencukupkan dananya. Masih ada kekurangan dana, kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu untuk boleh digerakkan ambil bagian di dalamnya. Kami menyerahkan doa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan untuk persekutuan keluarga gabungan hari Rabu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu turun melawat kami, sukacita-Mu ada pada setiap kami, sehingga kami boleh merayakan persekutuan dengan penuh rasa syukur atas berkat dan rahmat yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami juga ingin berdoa untuk Saudara Nugroho, Ibu Legina dan Ibu Temu serta Bapak Esti Adiwibowo yang berulang tahun di minggu ini. Berkat Tuhan menyertai anak-Mu. Tuhan memberkati pada masa mudanya Nugroho. Tuhan yang membukakan jalan di dalam studi anak-Mu. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Kami percaya masa depan anak-Mu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan akan pakai dia di masa mudanya. Demikian juga Bu Legina dan Bu Temu di usia seniornya. Kami mohon berkat Tuhan kesehatan atas anak-Mu, boleh menikmati hari-hari yang dijalaninya dengan penuh rasa syukur karena Tuhan memberkati. Pekerjaan yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati untuk Bu Legina, mencukupkan segala kebutuhan, bahkan lewat kehadiran anak-Mu boleh menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga Pak Esti, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu lewat keluarga yang dibangun, pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati, tambahkan hikmat marifat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga anak-Mu semakin bijak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Menonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan yang senantiasa akan menyertai langkah hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada, dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kasih kemurahan Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.